Sekarang kita akan membahas materi bilangan pecahan. Pengertian bilangan pecahan, pecahan adalah bilangan yang menggambarkan bagian dari keseluruhan. Bilangan pecahan itu adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B, dengan A dan B anggota bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0. A disebut pembilang dan B disebut penyebut. Betul. Sekarang kita membahas pecahan senilai. Perhatikan gambar berikut. Gambar yang pertama ini dibagi menjadi dua bagian, yang diarsir satu bagian. Gambar yang berarti pada gambar satu itu artinya, dan yang diarsir itu dari 1/2 dari luas persegi. Sedangkan gambar yang kedua itu perseginya dibagi menjadi 4, yang diarsir 2 bagian, sehingga nilainya 2/4 dari luas persegi. Gambar yang ketiga perseginya itu dibagi menjadi 6 bagian, yang diarsir 3 bagian, berarti nilainya adalah gambar 3 adalah 3/6 dari luas persegi. Demikian juga gambar yang keempat dibagi menjadi 8 bagian, yang diarsir 4 bagian. Maka ada gambar 4 itu adalah 4/8 dari luas persegi. Karena luas yang diarsir daripada keempat gambar tersebut sama, hal ini setengah itu sama dengan 2/4, sama dengan 3/6, sama dengan 4/8. Maka pecahan tersebut mempunyai nilai yang sama atau pecahan senilai. Jadi kesimpulannya, pecahan senilai adalah pecahan-pecahan yang memiliki nilai yang sama atau ekuivalen. Selanjutnya, menyederhanakan pecahan. Menyederhanakan pecahan adalah menentukan pecahan senilai yang pembilang dan penyebutnya paling kecil. Pecahan yang paling sederhana dapat diperoleh dengan cara pembilang dan penyebut pecahan semula dibagi dengan faktor persekutuan terbesarnya atau FPB. FPB sudah kita bahas materi sebelumnya. Contoh, nyatakan pecahan 16/24 dalam bentuk pecahan yang paling sederhana. Maka kita bisa menyelesaikannya. Kita cari FPB dari 16 dan 24 adalah 8. Sehingga pecahan diubah menjadi 16/24 itu pembilang dan penyebutnya masing-masing dibagi 8. 16 dibagi 8 2, 24 bagi 8 3. Jadi 16/24 itu sama dengan 2/3. Selanjutnya kita membahas menyisipkan bilangan pecahan di antara dua pecahan. Maksudnya kita disuruh menyisipkan satu nilai pecahan yang berada di antara dua pecahan yang diketahui. Tentukan sebuah pecahan yang nilainya terletak antara 1/3 dan 2/5. Oke, kita cari. Kita samakan penyebutnya ini. KPK dari 3 dan 5 itu kan 15. Berarti pembilangnya itu 1 dikalikan 5. Yang 3 kalikan 5, 15. Sedangkan kalau 2/5, 2 dikalikan 3, 6, 5 kalikan 3, 15. Antara 5/15 dan 6/15, apakah ada satu bilangan yang terletak di antara kedua bilangan tersebut? Tidak ada. Karena tidak ada, kita perbesar lagi kedua pecahan tersebut dengan kita kalikan 2. 5 dikalikan 2 10, 15 dikalikan 2 30. Sedangkan berikutnya 6 dikalikan 2 11 dan 15 dikalikan 2 30. Jadi 1/3 itu sama dengan 10/30. 2/5 sama dengan 12/30. Antara pecahan di antara 1/3 dan 2/5 berarti 11/30.
Selanjutnya, perbandingan bentuk desimal, persen, dan per mil. Kita bahas yang pertama, perbandingan. Suatu kelas terdiri dari 18 putra, 14 putri. Berapa perbandingan banyak siswa putra terhadap seluruh kelas? Berarti berapa sih jumlah seluruh siswanya? Oke, putra 18, putri 14. Berarti jumlahnya 32. Maka penyelesaiannya ini mintanya adalah putra terhadap seluruh siswa. Putranya 18, sedangkan jumlah seluruhnya 32, jadi 18 per 32. Atau sederhanakan jadi 9 per 16, tulis 9 banding 16. Sekarang pecahan yang kedua, pecahan desimal. Ubahlah bilangan pecahan 3/4 dan 1/2 ke dalam bentuk pecahan desimal. Ini 3/4. Ini ubah penyebutnya yang paling mudah berarti menjadi per 10 atau per 100. Berarti per 100. Berarti 4 dikalikan 25 100. Yang atas 3 dikalikan 25 75. 75 per 100 itu 0,75. Atau kalian bisa melakukan pembagian dengan pembagian 3 dibagi 4 kan juga 0,75. Sekarang 1/2 itu buat pecahan biasa menjadi 1 kali 2. 2 tambah 1 3. Jadi 3/2. 3/2 itu berarti buat per 10 saja. 3 kalikan 5 15, 2 kalikan 5 10, 15 per 10 1,5. Persen. Pecahan dengan penyebut 100 disebut persen, ditulis lambangnya seperti itu ya. Persen sudah bisa. Untuk mengubah bilangan pecahan ke dalam bentuk persen dapat dilakukan dengan cara mengubah pecahan semula menjadi pecahan lain yang nilainya dengan penyebut 100 atau pecahan semula dikalikan 100%. Ubahlah pecahan 75 per 100 ke 75 per 25, 7 per 25, maaf, 7 per 25 ke dalam bentuk persen. 7 per 25 ini kita kalikan berapa supaya menjadi per 100. 25 nya itu kalikan 4 100, 7 juga dikalikan 4 28, 28 per 100 28%, atau 7 per 25 dikalikan 100%. 25 dibagi 25 1, 100 bagi 25 4, 7 kali 4 28%. Jadi ini isinya titik-titik adalah berapa tadi? 28%. Sekarang per mil. Per mil itu apa? Pecahan dengan penyebut 1000 disebut per mil. Ditulis lambangnya seperti itu. Beda dengan persen ya. Kalau persen 0-nya 1 itu 002 itu. Untuk mengubah bilangan pecahan ke dalam bentuk per mil dapat dilakukan dengan cara mengubah pecahan semula menjadi pecahan lain yang nilainya penyebutnya 1000, atau pecahannya semula dikalikan dengan 1000 per mil. Ubahlah contohnya bilangan pecahan 35 dalam bentuk per mil. Jadi 3 per 5 itu 5-nya menjadi 1000, berarti dikalikan 200 kali 5 1000. Maka yang atas juga 3 dikalikan 200, 600 per 1000, 600 per mil. Atau 3 per 5 dikalikan 1000 per mil. 1000 dibagi 5 adalah 200 kali 3 juga 600 per mil. Selanjutnya, operasi hitung bilangan pecahan, penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Untuk menjumlah atau mengurangi dua pecahan, penyebut kedua pecahan harus dibuat sama dengan cara mencari pecahan lain yang senilai. Contohnya, tentukan hasil dari 3 per 4 ditambah 1/2. Maka 3 per 4 ditambah 1/2 itu sama dengan 3 per 4 ditambah 1/2, jadikan pecahan biasa menjadi 3 per 2. Jadi ini penyebutnya belum sama, samakan dulu 3 per 4 plus titik-titik per 4. Berapa titik-titiknya ini? Berarti 6 per 4. Jadi 3 tambah 6, 9 per 4.
Kalau dibuat pecahan campuran menjadi 2/4. Perkalian bilangan pecahan. Untuk mengalihkan dua pecahan, kalikan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Contoh, A per B kali C per D, jadi A dikalikan C per B dikalikan D. Contoh, tentukan hasil dari 3/5 kali 15/8. Ini berarti 3/5 kali 15/8. 3 kali 15 45, 5 kali 8 40. Masing-masing bisa dibagi 5, yaitu jadi 9/8. Atau sebenarnya tadi bisa disederhanakan langsung dari awal, 15-nya bisa dibagi 5, 3. Jadi 3 kali 3 9/8. Pembagian bilangan pecahan itu berarti membagi suatu bilangan, sama artinya mengalihkan dengan kebalikannya. P bagi Q sama dengan P kali 1/Q. Sedangkan P per Q dibagi R per S sama dengan P per Q kali S per R. Q R S tidak sama dengan 0. Contoh, tentukan hasil dari 8/9 dibagi 2/3. Berarti 8/9 kali 3/2. Ini 8 bisa dibagi 2, 4. Ini 3 dan 9, 9-nya dibagi 3, 3. Jadi tinggal 4/3 atau 1/3. Contoh berikutnya, tentukan hasil dari 1/4 dibagi 1/2/3. Berarti 1/4 dibagi 1/2/3-nya jadikan pecahan biasa menjadi 5/3. Jadi 1/4 dibagi 5/3 berarti yaitu 1/4 atau 1/4 dikalikan ke 3/5. Hasilnya 1 kali 3, 3, 4 kali 5, 2,